Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri khas burung perkutut lomba yang bagus dan berkualitas. Nah, di sini ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya, jangan diambil mentah-mentah ulasan dari saya ini. Ambil ulasan-ulasan yang baik saja dan buang ulasan-ulasan yang tidak baik tentang video saya ini. Nah, begini untuk ciri-ciri burung perkutut lomba yang bagus itu harus kita pahami, harus kita cermati. Pokoknya simak video saya ini dari awal sampai akhir supaya tidak gagal paham seperti itu ya. Dan burung perkutut adalah burung anggungan yang mudah ditemui ya dan gampang untuk dipelihara ya. Banyak juga yang para pelomba atau melomba jenis burung perkutut lokal, burung perkutut crossing, burung perkutut Bangkok. Akan tetapi dalam melombakan burung perkutut kita harus tahu dulu sebelumnya, harus tahu mengetahui ciri-ciri burung perkutut yang bagus untuk lomba yang harus bagaimana dari segi mental, dari segi fisik, dari segi suara dan lain sebagainya. Untuk bakalan burung perkutut atau piyikan burung perkutut yang memiliki ciri khas begitu ataupun untuk ciri khas untuk lomba ataupun yang mentalnya bagus, yang mempunyai faktor bagus untuk karakteristiknya yang dapat kita amati tersebut meliputi ciri yang bentuk badan, paruh, kaki, juga pada bagian-bagian tertentu yang kita harus mengenalinya maupun mempunyai feeling untuk memilikinya maupun untuk mendapatkannya maupun untuk membelinya seperti itu. Dan untuk ciri fisik dari bentuk kepala. Yang pertama dari bentuk kepala tersebut untuk burung perkutut lomba, entah itu burung perkutut lokal, burung perkutut crossing maupun burung perkutut Bangkok, memiliki ciri khas pada bagian kepala ya. Burung perkutut tersebut itu pada kepala bakalan ataupun piyikan yang paling bagus kemudian untuk maju dalam lomba yaitu perkutut yang mempunyai bentuk kepala yang lonjong maupun bentuk kepala yang seperti jambe nom dan bentuknya hampir mirip sama seperti bentuk buah pinang ya. Kalau nggak tahu jambe, jambe itu adalah pinang yang masih keadaan muda. Jadi buah pinang yang atau pohon jambe itu yang berbuah seperti itu. Untuk bagian matanya terlihat indah. Bagian matanya itu indah ya, indah, melotot, jernih dan juga memiliki aura yang sangat cerah dan itu pun mengkilau ataupun jernih ya. Untuk bagian mata dalam terutama bagian titik mata maupun berwarna hitam atau retinanya itu berwarna hitam, tampak menonjol besar seperti itu ya. Tak hanya itu saja, pada bagian paruh burung perkutut tampak sangat tebal akan tetapi tidak terlalu panjang. Terutama untuk bagian hidung tampak menonjol ke depan serta lubang pada bagian hidung yang telah ditutup oleh beberapa bulu halus seperti itu ya. Paham ya sampai sini ya. Dan ada bagian-bagian lagi yang saya akan sebutkan satu persatu di video saya ini. Ada lagi bagian leher burung perkutut. Pada bagian leher untuk burung perkutut yang bagus untuk maju dalam kontes maupun maju dalam arena lomba, entah itu gacoran, entah itu kelas irama, ciri yang panjang dan juga tegak lurus ke depan. Kemudian dapat mengangkat bagian kepalanya ataupun dengangak basa Jawa nih. Dan untuk bagian bawah leher terutama di kantong ataupun tembolok, suara yang tampak menggembung ataupun besar atau menggelembung dengan sedikit menonjol seperti itu. Nah, jadi temboloknya itu kalau kita lihat itu tampak besar dan menggelembung. Itu pun untuk memompa udara untuk mengeluarkan suara yang bagus maupun power yang bagus seperti itu. Bagian badan burung perkutut. Untuk perkutut lomba yang bagus punya bagian dada yang relatif bidang dan juga bentuk tubuh kurus akan tetapi atletis ataupun kalau dilihat itu akan lebih indah daripada burung-burung perkutut yang tidak atletis seperti itu. Pada bagian belakang punggung terlihat sedikit membungkuk ataupun punggungnya itu membungkuk tetapi ada tonjolan khususnya untuk bagian sayap burung perkutut mempunyai bulu yang relatif panjang, relatif indah dan juga sedikit mengkilau ataupun keset seperti itu ya. Jika burung perkutut kita memiliki ciri seperti itu maka burung perkutut kita layak dijadikan burung perkutut lomba maupun bisa dilatih. Entah itu dilatih di arena lomba, entah itu dilatih di arena rumahan maupun di arena latber maupun latpres. Dan kita sebutkan lagi bagian kaki burung perkutut. Untuk bagian kaki burung perkutut pada bagian kakinya tampak kuat dan juga kokoh.
Selain itu kita juga bisa pada waktu berdiri, kita bisa lihat juga saat melakukan kuda-kuda kakinya akan tampak tegap ataupun cengkeramannya juga kuat, dan juga terlihat mantap dan pada bagian tulang paha yang relatif lebih rapat ya. Untuk bagian jarinya panjang, lentik, bentuk sisiknya kasar maupun berselaput seperti itu. Akan tetapi semua sisik tersebut jika kita lihat akan tampak rapi, dan juga bagian terakhir sisik kaki akan tampak sedikit besar daripada sisik yang lainnya seperti itu. Tak hanya itu saja, burung perkutut lomba yang bagus punya warna sisik kaki yang hitam, sedikit kemerahan, dan untuk bagian telapak kaki ada sedikit warna putih maupun kering seperti itu ya. Dan ciri-ciri tersebut itu bisa kita jadikan patokan maupun kita bisa memberinya ataupun mencarinya, entah itu di ombyokan, entah itu di burung perkutut pikat, ataupun burung perkutut yang baru dijaring seperti itu ya. Dan selain itu bagian supit dan ekor burung perkutut. Selain ciri di atas, kita bisa meraba bagian supit dan ekor burung perkutut. Pada bagian supit dan ekor ciri-cirinya juga menentukan kualitas burung perkutut tersebut. Burung perkutut lomba yang bagus pada umumnya memiliki bentuk supit yang tidak begitu rapat. Jadi tidak begitu rapat, bagian supit sedikit renggang dan juga punya kelenturan, tidak terlalu keras dan tidak terlalu lentur. Kemudian untuk bagian ekor, perkutut yang bagus dapat kita amati dengan tanda bulu ekor yang panjang serta menumpuk, jadi tidak megar ya, jadi panjang, menumpuk, natah ataupun ngesap. Jadi basa Jawa itu seperti tatah, seperti itu ya, ngesap. Bagian supit sedikit renggang dan juga punya kelenturan tidak keras ya, tadi sudah saya sebutkan. Dan bagian ujung perkutut tampak lebih kecil, dan pada bagian brutu ataupun bagian pantat burung perkutut yang besar dan sedikit runcing yang menonjol ke depan seperti itu ya. Dan selain itu saya akan sebutkan untuk kategori suara depan. Suara bagian depan dari burung perkutut banyak bermacam-macam. Entah itu ada yang oe, ada yang kleo, ada yang hur, ada yang dan lain sebagainya. Tapi yang penting yaitu harus narik ataupun panjang serta bersih ya. Kalau bisa hindarilah suara depan yang pendek. Jadi seperti itu. Semisal seperti klau, kleo, wow, dan ada harus menghindari suara depan yang kotor dan juga gembos maupun suara depan yang tidak narik seperti itu ya. Kemudian untuk burung perkutut yang usianya masih muda ataupun piyik, suara bagian depan memang pada umumnya belum bisa narik ya. Jadi kita bisa mendengarkan di layu-layunya, bisa mendengarkan di dudukannya maupun ngerentenginya seperti itu. Kemudian jika narik pun hanya bisa sesekali saja. Sehingga untuk burung perkutut yang masih muda dapat kita abaikan saja, kita cari yang burung perkutut yang tua. Karena untuk burung perkutut yang tua otomatis mental juga lebih kuat, mental juga lebih bandel dibanding untuk burung perkutut muda seperti itu. Apabila terdengar cukup kering, kristal, dan juga tebal, biasanya nanti kita dapat menarik depannya. Hindarilah membeli perkutut anakan yang suaranya terlalu basah dan tipis seperti itu ya. Jadi di kelanjutannya maupun di kemudian hari, burung perkutut yang suaranya basah maupun suaranya tipis itu akan meningkat tetapi tidak akan maksimal seperti burung perkutut yang suaranya kering maupun suaranya mempunyai istilahnya mengkristal seperti itu. Dan kita lihat lagi dengan suara tengah. Untuk suara tengahnya yang baik kita lengkap jelas, kemudian juga bertekan, setiap ketukannya akan terdengar senggang juga berirama ataupun keteknya itu harus jelas. Hindarilah suara tengah yang terdengar seperti mengembang dan juga terdengar rapat seperti itu. Jadi paham ya hal yang saya sebutkan barusan. Dan kita bisa kembali menyebutkan ke suara ujung ataupun suara belakangnya ya.
Untuk suara anggungan ujung burung perkutut, entah itu burung perkutut lokal, burung perkutut crossing, burung perkutut Bangkok. Yang untuk lomba yang sempurna adalah yang bulat, yang panjang dan juga mengalun, terdengar seperti ada unsur eng, ada atau berngengeng ataupun kong. Ya. Hindarilah suara anggungan ujung perkutut yang seperti ngerem mendadak, kemudian juga pendek ataupun kuk, ataupun dihindarilah anggungan yang noklak ataupun klak. Suara atau anggungan ujung yang baik adalah didengar seperti kita mendengarkan suara kong atau ngekong lah, istilahnya seperti itu. Nah, jika kita sudah memelihara burung perkutut lomba, burung perkutut yang gacoan agar semakin bagus, maka rawatlah sebaik mungkin. Semisal saja kita memandikan, menjemur, memberi makan dan sebagainya. Untuk perawatan burung perkutut itu harus konsisten untuk mendapatkan suara yang bagus maupun suara yang indah. Dan kita bisa mendengarkannya lagi, suara depannya harus bagaimana, suara tengahnya bagaimana, suara ujungnya bagaimana. Bila mana burung perkutut itu perawatannya konsisten, otomatis membuahkan hasil yang konsisten juga maupun membuahkan hasil yang maksimal, membuahkan hasil yang bagus di kemudian hari, seperti itu. Tetapi sebaliknya, kalau kita mempunyai burung perkutut yang sudah bagus tapi perawatannya asal-asalan, kita juga tidak mendapatkan hasil yang bagus juga, seperti itu. Selain itu adalah mandikan secara teratur. Tip untuk merawat burung perkutut lomba untuk para pemula yang tidak tahu agar semakin berkualitas, yaitu dengan memandikan burung perkutut dengan cara teratur dan juga rutin. Pakailah semprotan dengan menggunakan sprayer juga bisa, menggunakan tangan langsung dipegang juga bisa, yang lembut ataupun yang halus. Agar hasil yang diperoleh memuaskan, kita bisa memanfaatkan air beras. Selain itu, tips sudah burung perkutut lomba bisa juara selanjutnya, yaitu jangan menjemur burung perkutut dengan terlalu lama. Cukup jemur secukupnya saja dari pukul 7 sampai dengan pukul 9 pagi. Hal ini bisa menjadikan burung perkutut itu tahan terhadap panas. Selain itu, kita bisa berikan makanan yang cukup. Berikanlah makanan yang cukup dalam perawatan burung perkutut lokal maupun crossing maupun Bangkok. Hal yang begitu penting untuk kita lakukan yang memberi makanan cukup dan bervariasi. Makanan untuk burung perkutut antara lain yaitu rumput, dedaunan, semisal daun saga, semisal biji-bijian dan juga padi-padian. Kita bisa memberikannya makanan yang dengan kandungan protein yang cukup tinggi, sehingga hormon maupun hormon testosteronnya akan terdongkrak sehingga membuat burung perkutut itu cepat birahi. Beberapa makanan yang kita bisa berikan untuk burung perkutut peliharaan, entah itu burung perkutut lomba, itu yaitu kita bisa memberikannya jagung atau remukan jagung, beras merah, juga produk makanan burung perkutut pabrikan juga bisa, maupun bisa kita campuri dengan ketan hitam. Dan sebelum dilombakan, burung bisa diberikan jamu maupun jamu, entah itu daun saga, entah itu vitamin E, entah itu minyak ikan, entah itu kacang hijau, supaya burung perkutut itu fit dan menaikkan birahi maupun menaikkan emosi maupun menaikkan mental burung perkutut tersebut. Berikanlah makanan extra fooding, misalnya seperti godem, seperti ketan hitam, seperti beras merah, seperti fumain, dan lain sebagainya. Supaya burung perkutut keesokan harinya pas waktu dilombakan itu juga mempunyai mental, mempunyai tenaga, mempunyai fighter, seperti itu ya. Dan pemberian jamu burung sebaiknya kita atur H-min berapa atau hari sebelum berapa harus kita kasih untuk mendapatkan hasil yang maksimal di pas hari hanya, seperti itu. Dan cukup paham ya di video saya ini yang sudah saya jelaskan. Semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Pokoknya ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya. Jangan diambil mentah-mentah ulasan dari saya ini. Ambil ulasan-ulasan yang baik saja dan buang ulasan-ulasan yang tidak baik tentang video saya ini. Salam rahayu, salam kongmania, salam persahabatan, salam silaturahmi, salam bhinneka tunggal ika, salam guyub rukun selalu, salam satu hobi. Tak lupa pula saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.